Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, bab 981 sampai bab 990. Di channel Dongeng Donghua, bab 981. Ambil alih Los Angeles. Seseorang tidak hidup jika fungsi fisiologisnya masih berfungsi. Ketika dia diingat oleh banyak orang dan tidak akan dilupakan, pada kenyataannya, dia tidak akan pernah mati. Ketika Ren Xiaosu mendapati dirinya tidak dapat memanggil Jiangsu dengan kuil pahlawan, ia tahu bahwa masalah itu tidak dapat dipulihkan. Tapi dia tidak menyesal, mungkin Jiangsu tidak mau terus hidup dengan cara yang heroik. Karena pada saat itu, Jiangsu menjadi pengikut Ren Xiaosu sendirian. Bagaimana orang yang bersih seperti Jiangsu dapat menerima hasil seperti itu? Pada saat tertentu, ketika Ren Xiaosu menyelesaikan pidatonya, Luolan bahkan merasa bahwa sosok emas Jiangsu perlahan-lahan akan muncul. Untungnya, Jiangsu tidak muncul, jadi Ren Xiaosu mengukir kembali masalah kuil Yingling, Luolan tidak tahu. Pada saat ini, Ren Xiaosu menghela nafas dan memandang Yang Xiaorong, apakah bahunya sakit? Sakit, kata Yang Xiao Guang langsung, tapi aku masih tahan, aku bisa bertarung. Oke, ayo pergi ke Hope Media dulu, kata Ren Xiaosu, yang memandang Luolan. Bagaimana menurutmu, tetap di Luosheng atau pergi? Tentu saja kita akan tetap tinggal. Kematian Jiangsu harus dijelaskan dengan pernyataan, kata Luolan, menyipitkan matanya, serahkan si pembunuh di tanganmu kepada kami. Aku akan menginterogasinya. Tidak perlu, Ren Xiaosu mengangkat tulang leher orang lain dan mematahkannya dengan mudah di mana Jiangsu meninggal, mereka memiliki bug di hati mereka yang tidak dapat diinterogasi. Aku membawanya ke sini, hanya untuk membuatnya menjadi korban. Kualitas. Petik 2. Zhouqi menatap wajah tenang Ren Xiaosu, dan tiba-tiba hawa dingin melonjak dari belakang. Orang-orang mengorbankan teman dan kerabat mereka dengan hal-hal seperti kepala babi, apel, del. Ren Xiaosu menggunakan hidupnya. Tiba-tiba, sebuah rumah di lantai atas di seberang persimpangan, sebuah jendela di lantai 5 dibuka, dan seorang anak berteriak, "Guardian, tolong balas dendam untuk Tuan Jiangsu." Ren Xiaosu memandangi anak itu sejenak, orang lain baru berusia 8 atau 9 tahun, tetapi matanya merah dan wajahnya tulus. Orang dewasa dalam rumah tangga dengan tergesa-gesa menutup mulut anak itu dan merenggut anak itu ke dalam ruangan. Karena takut bahwa anak itu mungkin memprovokasi karakter yang tidak boleh diprovokasi. Apa yang terjadi di Los Angeles hari ini bukan lagi sesuatu yang orang biasa dapat berpartisipasi. Orang dewasa panik dan ingin meminta maaf kepada Ren Xiaosu, walaupun mereka tidak tahu mengapa mereka meminta maaf, mereka selalu merasa takut bahwa anak-anak mereka akan menyinggung Ren Xiaosu. Namun, Ren Xiaosu tiba-tiba berkata, "Kamu masih sangat muda, tahukah kamu siapa Jiangsu?" Anak itu melepaskan diri dari tarikan orang tuanya, dan berbaring di tepi jendela dan berteriak, "Saya tahu, kakek Jiangsu adalah seorang wartawan investigasi. Tetapi sekarang adalah pemimpin redaksi Hope Media." Ketika orang dewasa makan dan minum, mereka selalu mengatakan bahwa hanya Jiang kakek Su berani mengatakan yang sebenarnya. Petik 2. Ren Xiaosu tertawa, apakah kamu mengaguminya? Ibadah, aku juga akan menjadi reporter investigasi ketika aku besar nanti. Anak itu berteriak. Ren Xiaosu mengangguk, ingat mimpimu. Jika kamu ingin menjadi reporter investigasi pada hari kamu besar nanti, tetapi kamu khawatir seseorang akan mengancam keselamatan pribadimu, maka kamu bisa datang ke barat laut untuk menemukanku. Namaku Ren Xiaosu. Karena itu, Ren Xiaosu membawa Yang Xiaorong dan mereka berjalan menuju Harapan Media. Jalanan masih kosong, hanya bunga dan darah yang ditumpahkan oleh hujan. Namun, suasana hati Ren Xiaosu tiba-tiba menjadi sedikit cerah. Apakah Anda melihat bahwa setelah Anda mati, ketika si pembunuh menyerang, tidak ada dari mereka yang secara vokal membenci si pembunuh berani berdiri untuk membalas Anda?
Ini adalah dunia nyata kita. Tetapi semua ini tidak penting, yang penting sinar Anda selalu tertinggal. Sama seperti warisan dan reinkarnasi, waktu akan memberi kita jawabannya. Saya berharap gedung media sudah tua dan bobrok dalam hujan. Ren Xiaosu berjalan dari luar gerbang, dan reporter dan editor di gedung berdiri dan memandang mereka diam-diam. Dia melihat sekeliling pada orang-orang yang tergesa-gesa dan sedih ini, mata semua orang memerah, dan saya tidak tahu berapa lama dia menangis. Namun, bahkan setelah Jiangsu pergi, mereka bertahan dalam posisi ini. Jiangsu meninggalkan total 4 surat, 1 untuk Ren Xiaosu dan 1 untuk semua rekan saya. Jiangsu tidak mengatakan kata-kata sedih di dalam hatinya, tetapi hanya dengan jelas mengatakan kepada mereka untuk bekerja keras, dan tidak menyebabkan kebenaran tidak direkam karena kekacauan. Juga ingat bahwa Clivia di ambang jendela kantornya harus ingat untuk menyirami, jadi jangan biarkan itu mati, dan menderita khayalan ini. Selain itu, ia juga memberi selamat kepada seorang jurnalis wanita atas pernikahannya sebelumnya, tetapi sayangnya tidak bisa pergi ke pernikahan secara langsung. Surat itu sangat sepele, seperti seorang lelaki tua yang memegang secangkir teh panas di samping perapian dan menyapa yang lebih muda dengan ramah. Ketika Zhang Chentong membaca surat di gedung itu, semua orang menangis. Sekarang, mereka juga telah mengetahui apa yang telah dilakukan Ren Xiaosu di Luosheng. Dan mereka sangat berterima kasih kepada Ren Xiaosu karena bisa berdiri lagi dengan harapan media dan Jiangsu saat ini. Dan Ren Xiaosu diam-diam melihat segala sesuatu dengan harapan media, sampai dia melihat dinding yang penuh dengan nama, dan kemudian melangkah maju. Menggunakan pisau hitam untuk dengan sungguh-sungguh mengukir 2 kata di atasnya, Jiangsu. Suara tangisan mulai di gedung, dan Ren Xiaosu berjalan ke atas ke kantor Jiangsu diam-diam. Di depan kantor, Zhang Chentong memasukkan surat ke tangan Ren Xiaosu, ini ditulis untukmu oleh editor sebelum pergi. Terima kasih, Ren Xiaosu mengangguk ke kantor Jiangsu. Panci Clivia di ambang jendela sepertinya baru saja diseka. Ren Xiaosu mengambil napas dalam-dalam dan membuka amplop, berdiri di dekat jendela dan diam-diam memperhatikan isi surat itu. Ternyata Jiangsu benar-benar mengantisipasi kematiannya di muka. Melihat paragraf itu, jelas bahwa dia mengucapkan selamat tinggal, dan Ren Xiaosu tiba-tiba merasakan kesedihan yang sangat besar di hatinya. Sebelum itu, dia tidak menangis ketika mengetahui bahwa Jiangsu punya kabar buruk. Dia tidak menangis saat menuju badai. Dia gagal menangis ketika gagal memanggil Jiangsu di jalan panjang Luosheng. Tetapi pada saat ini dia melihat kata-kata seperti gosip, tetapi tiba-tiba setetes air mata jatuh. Dia pernah mengatakan pada Yan Liuyuan untuk tidak menangis. Dunia tidak percaya pada air mata, tapi sekarang dia tidak bisa menahan kesedihannya. Ren Xiaosu meletakkan alat tulis itu di istananya dan meletakkannya di posisi paling menonjol dari kotak display istana. Untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa Jiangsu berharap bahwa dia bisa menjadi seberkas cahaya lain di dunia ini. Dia berbalik dan berjalan keluar, bertanya pada Luolan sambil berjalan, ada berapa orang di kota Luoqing? Luolan dengan tenang menjawab, 71 orang selalu tersedia. Sebenarnya, itu tabu untuk menanyakan hal ini, tetapi Luolan sangat senang, karena Ren Xiaosu mengatakan bahwa itu berarti bahwa pihak lain mempercayai King. Ren Xiaosu berkata, biarkan orang-orang Qingxi mengambil video pengawasan seluruh kota selama hampir sebulan, dan kemudian mengirimkannya ke barat laut untuk tangan Wang Yun. Ini agak sulit, 71 orang tidak memiliki banyak senjata di tangan mereka. Sebelum ini, King belum mengambil Luo City sebagai fokus, kata Luolan realistis. Dia tidak perlu membengkak wajahnya dan mengisinya dengan lemak. Untuk mendapatkan pengawasan dari seluruh kota, dia harus mengambil alih banyak tempat, dan ini adalah situs Qinghe. Ren Xiaosu tidak berbicara, tetapi berjalan langsung keluar dari Hope Media Building. Luolan tiba-tiba berhenti pada saat ini, dan melihat Dayai, Wang Yuqi dan yang lainnya berdiri di luar pintu. Ren Xiaosu berkata kepada Zhou Yingsui, orang-orang Qing menyimak channel Dongeng Donghua dan datang kepadamu untuk melapor. Bisakah kamu membawa mereka mengambil alih kota Luo? Wang Yuqi tertawa, adik, yakinlah, bahkan jika kita tidak memiliki Yingsui, kita semua bisa berusia 8 tahun.
Berbicara tentang hal itu, kedelapan siswa menunjukkan baju luar. Kedelapan baju luar itu terlihat keras dan tidak normal. Tampaknya mereka telah memperbaiki struktur baju luar selama sekolah. Sebelumnya Ren Xiaosu meninggalkan banyak robot nano untuk mereka. Luo Lan mengirim batch lain kemudian. Ketika Ren Xiaosu dan Wang Fugui bekerja untuk rumah itu, para siswa tidak menganggur. Mereka telah berkembang hingga saat ini. Bab 982. Serahkan budak dan bernyanyi. Ingin mengambil alih Los Angeles sebenarnya adalah masalah yang sangat pelik, namun yang disebut Ren Xiaosu sebagai pengambil alihan tersebut bukanlah untuk menduduki seluruh kota sepenuhnya. Melainkan untuk mendapatkan video pengawasan dan kemudian menutup kota tersebut. Video pengawasan diambil untuk memungkinkan Wang Yun menganalisis, dan bahkan apa yang tidak ingin dipahami Xiaosu, tapi Wang Yun pasti akan mengejutkannya. Dan penutupan kota adalah bahwa Ren Xiaosu ingin mencegah pengintai yang bersembunyi di kota Luo. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini melarikan diri. Ada gerbang, dan ada jaring Tian Luodi di bawah kain Zhou Yingsui di luar kota. Selama seseorang berani memanjat tembok kota dan keluar, itu pasti jalan buntu. Kali ini, itu mungkin yang terbesar oleh Ren Xiaosu. Pada saat ini, 71 orang yang bersembunyi di kota Luo telah melapor ke Zhou Yingsui, dan kemudian kelompok orang ini langsung memasuki Departemen Pesanan dan mengendalikan Departemen Pemesanan. Direktur Departemen Urusan Los Angeles adalah kerabat jauh dari keluarga Su. Dia telah menerima laporan bahwa sejumlah besar orang telah datang ke Departemen Ketertiban, tetapi itu tidak serius. Namun, melalui video pengawasan di beberapa persimpangan, dia menemukan bahwa kelompok orang ini membawa senjata. Ketika dia menyadari apa yang akan dilakukan Zhou Yingsui dan yang lainnya, dia segera menyuruh semua orangnya pergi ke toko senjata untuk mendapatkan senjata. Kemudian, ketika mereka mendapatkan senjata panjang dan meriam pendek, mereka menemukan bahwa mereka menghadapi musuh dengan 8 armor luar. Pada saat menghadapi 8 lapis baja, Sekretaris Ordo memiliki rasa ketidakberdayaan yang dalam. Senjata dengan senjata api yang tidak efektif ini bukanlah yang dapat mereka lawan. Satu orang tidak cukup, 8 pembunuh lapis baja ini. Setelah Wang Yuqi dan yang lainnya mengendalikan situasi, Zhou Yingsui masuk dengan ayunan besar, dan Chongsam dan perhiasan mahal terlihat sangat mahal. Wang Yuqi memandang Zhou Yingsui, "Kakak, apa yang harus dilakukan selanjutnya?" Pada saat ini, 8 siswa mengenakan baju besi luar memandang Zhou Yingsui, yang membuat Zhou Yingsui sangat bahagia, seolah-olah dia langsung menjadi sosok yang hebat di dunia bawah tanah. 8 saudara di sampingnya adalah semua penjahatnya. Adegan semacam ini segera membuat Zhou Yingsui merasa seperti beberapa karakter utama dunia. Tepat ketika saya berharap bahwa media ada di pintu, nenek melihat bahwa Yang Xiaorong juga ada di sana. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan sekarang ketika dia datang ke orang asing, dia akhirnya mengangkat alis dan menyanyi. Zhou Yingsui memandang Wang Yuqi dan yang lainnya sambil tersenyum. Sebelumnya, tidak ada yang bisa dimasak untuk adik-adik ini, untuk mengurus kehidupan sehari-hari mereka. Di masa depan, jika ada yang ingin macam-macam dengannya, dia tidak perlu melakukannya sendiri, jadi biarkan Wang Yuqi dan mereka membantu mereka menyelesaikan masalah tersebut. Seperti Master, siapapun yang menciptakan masalah akan menyelesaikannya. Zhou Yingsui duduk di Departemen Ketertiban dengan gelombang besar dan berkata kepada Direktur Departemen Ketertiban. "Kami telah mengambil alih Departemen Ketertiban mulai sekarang, apakah ada masalah?" Sekretaris Ordo tersenyum pahit, "Saya hanya memberi orang pekerjaan, dan itu tidak masuk hitungan. Kalau begitu bunuh kamu, lalu cari seseorang untuk diajak bicara." Zhou Yingsui tampak penasaran. Direktur Departemen Pesanan segera berkata, "Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan Departemen Pesanan ini." Zhou Yingsui segera tersenyum ramah, "Oke, saya juga bekerja untuk tuan saya. Dia baru saja membunuh begitu banyak orang di Los Angeles. Haruskah Anda melihat Departemen Pesanan? Jangan melakukan gerakan kecil, atau Anda akan mati." Titik. Biarkan orang-orang di departemen mensubscribe channel Dongeng Donghua, dan pesanan membawakan saya video pengawasan dari seluruh jalan kota. Kami hanya membalasnya pada Pastor Jiang,
dan kami akan pergi setelah balas dendam. Berkata, Zhou Yingsui meninggalkan 2 siswa dan 20 orang King, lalu berbalik dan berlari ke pos jaga. Anehnya, pasukan pertahanan tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan malah mengambil inisiatif untuk menyambut Zhou Yingsui ke mereka. Zhou Yingsui dengan penasaran menatap petugas dari tentara Wei Ying Luosheng, apakah kamu tidak melawan? Bibi berpikir sendiri, bukankah itu terlalu memuaskan? Saya melihat petugas dari pasukan pengawal Luosheng tersenyum pahit, dokumen-dokumen dari King He mari kita bekerja sama sepenuhnya, dan jujur saja, kami juga ingin membalas dendam pada Tuan Jiang. Jika Anda bisa mengetahui siapa yang melakukannya, itu akan menjadi terlalu baiklah. Petik 2. Yah, Zhou Yingsui merasa sedikit aneh. Sebagai tuan rumah Luosheng, grup King He seharusnya berdiri untuk membela kedaulatan pertama, tetapi sekarang sepertinya bagaimana pihak lain bersedia menyerahkan kekuasaan. Pergi langsung ke markas besar King He. Zhou Yingsui bahkan tidak memasuki gerbang pasukan Wei He. Tetapi meninggalkan 2 siswa dan 20 orang King Shi untuk mengawasi pasukan Wei He untuk menyegel kota, dan kemudian langsung pergi ke markas King He. Dan pergi. Di pintu masuk gedung King He, semua petugas keamanan sedang menunggu di bawah. Zhou Yingsui menepis mereka dan berjalan masuk, naik lift langsung ke lantai atas. Di kantor di lantai paling atas, hanya Suzy yang tersisa. Sebelumnya, helm King He selalu menjadi ksatria Suke, tetapi kemudian, setelah Suke dan Suzy membuat hubungan yang jelas, dia juga mengejar impian kesatrianya. Hari ini King He dapat dikatakan sebagai mantan ketua Persatuan Mahasiswa Universitas King He dalam kendali. Suzy berdiri di kantor diam-diam memperhatikan kedatangan gadis besar itu, dan sekarang aku melihat gadis ini yang melepaskan mimpinya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Sebaliknya, Zhou Yingsui merosot di sofa kantor dan berkata, di mana ksatria King He Anda? Saya tidak melihat mereka dalam insiden besar. Suzy berpikir sejenak dan menjawab, mereka bukan disebabkan oleh King He, dan sekarang mereka semua adalah orang-orang bebas. Ketika pemimpin redaksi Jiangsu terlibat, mereka membantu para pengungsi dan pasukan Tinder untuk mundur di garis depan Tinder. Tembok besar sangat tragis. Mereka beberapa orang juga terluka. Belakangan, ketika para pengungsi mengadakan retret ke selatan, mereka menghadapi penyergapan eksperimental, tetapi untungnya, tidak ada masalah besar. Sekarang, mereka seharusnya sudah menerima berita dan bergegas kembali. Zhou Yingsui berkata, ternyata untuk membantu para pengungsi. Saya mendengar bahwa Anda memerintahkan para penjaga untuk bekerja sama dengan kami. Mengapa? Karena kita semua ingin membalas dendam pada Jiangsu, kata Suzy. Para penjaga Luosheng pergi untuk mendukung front utara dan mengerahkan terlalu banyak pasukan. Faktanya, hanya ada 1 peluru kosong yang tersisa di sini, dan itu tidak dapat menghentikanmu. Zhou Yingsui mengangguk, orang pintar, masuk akal. Oke, karena kamu bekerja sama dengan baik, kamu tidak perlu aku melakukannya, istirahat saja. Setelah berbicara tentang Zhou Yingsui, dia turun ke bawah. Suzy ragu-ragu untuk waktu yang lama dan bertanya tiba-tiba, setelah saya menemukan pelakunya yang membunuh Tuan Jiangsu, dapatkah saya berbicara dengan Anda? Zhou Yingsui berjalan ke lift, lalu berbalik dan menatap Suzy yang sedang berdiri di luar lift. Anak-anak, aku harus bertanya pada tuanku tentang hal semacam ini, tapi aku terlalu malas untuk bertanya, karena aku tidak berpikir ada sesuatu untuk dibicarakan denganmu, juga lemah. Pintu lift ditutup, dan Suzy berdiri di luar lift tanpa merasa tersesat. Bab 983, Misteri Luolan. Zhou Yingsui mengguncang lingkaran besar kekuasaan di Luosheng. Di mana Ren Xiaosu memintanya untuk mengambil alih, dia mengambil alih. Di mana Ren Xiaosu tidak membiarkannya mengambil alih, dia juga mengambil alih banyak. Ini bukan kerja keras, tapi hanya sedikit kesenangan hari ini. Gadis besar itu telah sangat sedih sejak dia masih muda. Ketika dia masih muda, dia miskin dan tidak punya uang. Setelah bergabung dengan keluarga Yang, dia harus melihat kepemimpinan. Mengetahui bahwa setelah bertemu Ren Xiaosu, dia tidak hanya menjadi lebih kuat tetapi bisa berjalan ke samping. Yang lain menatap matanya, mereka semua kagum. Ini membuat nenek merasa bahwa dia telah disublimasikan dalam hidupnya.
Namun, beberapa orang benar-benar aneh, bahkan jika kekuatannya menjadi lebih kuat, mentalitasnya masih merupakan pikiran wanita kecil itu. Hanya ingin pergi kemana-mana untuk memamerkan kekuatan mereka, tetapi mereka tidak berpikir bahwa mereka sudah begitu kuat, pada kenyataannya, tidak perlu begitu jelas. Selain itu, secara teori, Ren Xiaosu tidak bisa mengalahkannya sama sekali sekarang, dan Yang Xiaohibin tidak bisa mengalahkannya, tetapi Zhou Yingsui tampaknya terbiasa dengan peran gadis besar. Ren Xiaosu dan yang lainnya tinggal di kediaman Luolan yang sudah disiapkan. Mereka harus mengatakan bahwa kekayaan King begitu kasar sehingga ia membeli rumah dan tanah. Seluruh area villa Taman Harta Nasional Mudan Avenue saja memiliki 8 villa yang dibeli oleh King. Pada saat Perang Barat Daya, banyak klan Li dan yang lolos dari penyamaran dan membeli industri di sini. Malam itu, Zhou Yingsui kembali dengan orang-orang. Anak-anak muda di belakangnya membawa kotak-kotak hitam di tangan mereka. Kotak-kotak itu semua hard disk mobile yang menyimpan video pengawasan selama hampir sebulan. Semua video disatukan. Ren Xiaosu memandang Wang Yuqi dan yang lainnya, Central Plains berada dalam kekacauan. Tidak peduli siapa yang ingin berjuang untuk dunia di masa depan, Los Angeles tidak bisa lagi menjadi tanah yang murni, dan kali ini identitasmu telah diumumkan. Di masa depan, beberapa orang ingin menargetkanku. Saya khawatir saya akan mulai dengan Anda, jadi kali ini terserah Anda untuk membawa kotak-kotak ini kembali ke barat laut. Wang Yun sudah menunggu di penghalang 144, Anda bisa memberinya kotak itu. Berkendara dari Los Angeles, waktu tercepat adalah 3 hari untuk mencapai penghalang 144. Dibutuhkan 5 hari untuk pergi ke benteng 178. Kotak itu dikawal oleh Wang Yuqi dan Ren Xiaosu juga terjamin. Jika mereka dicegat, 8 pejuang nano yang dapat membentuk baju besi luar lari ke gunung, dan tentara tidak harus mencoba untuk menangkap mereka. Wang Yuqi memandang Ren Xiaosu, Saudara Xiaosu, kami ingin tinggal dan membantu Anda. Tidak, Ren Xiaosu menepuk bahu Wang Yuqi, video-video ini lebih penting. Kirim mereka kembali tepat waktu sehingga kita dapat menemukan pembunuh yang membunuh Tuan Jiangsu. Selain itu, Paman kaya dan kaya semua merindukanmu, sekarang saatnya untuk bersatu kembali dengan mereka. Namun, pada saat ini, Zhou Yingsui tiba-tiba berkata, baiklah, saya akan mengirimkan barang-barang ini. Saya akan mengirimnya lebih aman. Sejujurnya, itu sangat kuat di siang hari, tetapi ketika dia kembali untuk melihat Yang Xiaoyun di malam hari, dia langsung kehilangan imajinasinya, oleh karena itu. Luo Sheng lebih baik daripada barat laut, dan Kaisar jauh lebih kuat di barat laut. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, tidak, kamu harus tetap, dan Feng Cheng membutuhkanmu. Zhou Yingsui buru-buru berkata, Tuan, Anda lihat bahwa King He sekarang sangat kooperatif, pasukan penjaga juga telah memasuki tembok kota dan memulai darurat militer. Dan semua gerbang telah diblokir. Anda juga tahu bahwa pelakunya di belakang kali ini haruslah konsorsium, kalau itu adalah Wang Yuqi, mereka akan sangat berbahaya. Apa yang mereka rasakan tentang kecerdasan buatan itu? Kalimat ini mengingatkan Ren Xiaosu bahwa Luolan menyebutkan sebelumnya bahwa para pejuang Nano King mungkin telah dikendalikan oleh nol. Terutama 2000 pejuang nanometer yang mendukung Zhuo Yunsan. Jika Jiangsu terbunuh nol, maka untuk menyembunyikan petunjuk, lawan menggunakan 2000 nanometer prajurit untuk mencegat Wang Yuqi dan yang lainnya. Saya khawatir 8 dari mereka benar-benar sedikit berbahaya. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, oke, kalau begitu kamu simak channel Dongeng Donghua dan kembali bersama mereka, ingat, jangan berhenti di jalan. Aku ingin kamu mengirim kotak-kotak ini ke Wang Yun dalam kecepatan tercepat. Nenek segera tersenyum dan berkata, oh, Tuan, Anda dapat yakin bahwa tidak ada yang akan membunuh Anda. Setelah itu, nenek pergi untuk berkemas dengan senang. Kali ini, kotak itu pasti aman. Hanya ada sedikit orang di dunia yang dapat menghentikan gadis besar ini, dan sekarang nol. Setelah semuanya diatur dengan benar, Ren Xiaosu akhirnya menghela nafas lega, dan Luolan di sampingnya berkata, yakinlah, kamu pasti bisa menemukan pelakunya di belakang layar. Yah, Ren Xiaosu mengangguk. Selebihnya, hanya perlu menunggu dengan sabar,
pasti ada orang-orang di Luosheng yang belum keluar, dan yang harus dilakukan Ren Xiaosu adalah mengangkat Luosheng ke bawah dan menemukan jawabannya. Pada saat ini Ren Xiaosu memikirkan satu hal, ya, Luolan, jangan kalian semua menjadi luar biasa sekarang, mengapa kamu masih membutuhkan obat hitam? Wajah Luolan menjadi aneh, ahem, bagaimana Anda bisa mengatakan ini kepada publik? Ren Xiaosu senang, apa yang tidak bisa kau katakan? Jangan khawatir tentang itu. Seperti ini, saya merasa seperti lemah secara fisik, Luolan menjelaskan, ketika saya berusia 15 tahun, saya mulai buang air kecil. Saya tidak dapat mendeteksi apapun ketika saya pergi ke rumah sakit, tetapi dokter mendengar saya bercabang 2 ketika saya masih sangat muda, dan mengatakan bahwa saya mungkin mengalami peradangan. Kandung kemih saya tidak cukup penuh, dan saya agak lemah. Ren Xiaosu bergidik, tidak, itu hal yang sia-sia. Luolan melirik ke samping dan melihat Yang Xiaorong dan yang lainnya keluar untuk membicarakan hal-hal lain, dan kemudian berbisik, alasan utama adalah bahwa saya memiliki banyak poin. Wajah Ren Xiaosu juga aneh, ini harus dibagi, sehingga dokter akan merasa bahwa Luo Fati sedikit sia-sia. Luolan buru-buru berkata, jadi saya selalu memperhatikan kesehatan. Saya makan semua tonik, tetapi penyakit ini kadang-kadang baik dan buruk. Kadang-kadang bercabang 2, kadang tidak bercabang 2. Ini aneh. Saya merasa sangat energi, dan saya tidak bercabang selama waktu itu. Kemudian saya datang ke Zongyuan untuk memotong obat hitam dan mulai berpisah lagi, jadi saya meminta Anda untuk obat hitam. Begitukah? Ren Xiaosu menundukkan kepalanya dan berpikir lama, aku bertanya sesuatu padamu, kapan Zhou Qi bangun? Aku tidak tahu, kata Luolan, bocah itu adalah pencuri dan dia sudah bangun. Dia tidak tahu selama bertahun-tahun setelah dia bangun. Suatu kali aku berenang di waduk dan secara tidak sengaja kram dan diselamatkan olehnya. Kemudian dia tahu dia sudah bangun. Petik 2. Ren Xiaosu mengangguk, ingat, mungkinkah frekuensi bifurkasi Anda seperti ini, ketika Anda bersama Zhou Qi, Anda bercabang, dan ketika Anda tidak bersama Zhou Qi, Anda tidak membagi. Luolan. Pada saat ini, Luolan tiba-tiba melihat ke samping Zhou Qi, dan kemudian meninju langsung. Sebelum Zhou Qi mengerti apa yang sedang terjadi, dia dipukul wajahnya, dan dia berteriak, apakah kamu gila, gemuk? Tiba-tiba, keduanya berkelahi di satu tempat. Bab 984, orang biasa memiliki kehidupan biasa. Di pagi hari berikutnya, ketika Lan Lan dan Zhou Qi muncul kembali, kedua mata menjadi biru. Sejujurnya, Ren Xiaosu telah melihat banyak pertempuran di antara yang transenden. Tetapi adegan di mana kedua transenden itu menggunakan uang bakuan untuk saling bertarung benar-benar pertama kalinya ia melihat. Pergi, makan, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Setelah berharap akan teriakan dari media, suasana hati Ren Xiaosu berangsur-angsur membaik, dan sepertinya dia tidak suram seperti ketika dia datang. Almarhum sudah mati, dan yang masih hidup harus mencari cahaya dan berharap lagi, tidak perlu selalu tenggelam dalam kesedihan, dan hidup harus terus berlanjut. Setelah mendengarkan salam Ren Xiaosu, Luolan berkata dengan tenang, kita tidak harus keluar untuk makan malam, cari saja tim koki untuk memasak di villa. Ren Xiaosu tertawa, lupakan saja. Tidak harus begitu termotivasi, aku hanya ingin berjalan di jalan. Oke, janji Luolan. Pada saat ini, tidak lama setelah fajar, Luolan, Zhou Qi, Ren Xiaosu, dan Yang Xiaohibi keluar dari area villa, hujan telah berhenti, dan udara setelah hujan terutama segar. Setelah beberapa hari terakhir di Luosheng, pejalan kaki di jalan menjadi langka, banyak orang bahkan tidak berani pergi bekerja, dan banyak pabrik juga memberitahu pekerja untuk berlibur. Karena itu, tidak banyak orang di jalan. Sejak kemarin sore, ada berita kecil di Luosheng, mengatakan bahwa Luosheng sekarang telah kembali ke Qinghe, dan mengganti pemiliknya. Berita ini mengejutkan banyak orang, sehingga ketika Ren Xiaosu meninggalkan area villa, mereka melihat banyak kendaraan diparkir di gerbang, satu lebih dari yang lain. Ren Xiaosu melirik mobil-mobil ini terlihat bagus. Yah, mobil kelas atas yang diproduksi oleh pabrik di atas Zhou telah menjadi kendaraan eksklusif pria-pria besar tingkat atas dalam beberapa tahun terakhir,
Luo Lan menjelaskan. Mengapa kamu berhenti di pintu ini? Ren Xiaosu memandangi mobil-mobil itu dengan bingung, apakah semua penghuni area villa ini? Mengapa kamu tidak memarkir mobilmu di dalam? Akibatnya, Luo Lan tertawa, sepertinya Anda belum mengalami hal seperti itu. Orang-orang ini bukan penghuni area villa, tetapi mereka mencari Anda. Apa yang kamu cari? Ren Xiaosu bingung. Kamu mengambil alih Los Angeles, dan tentu saja kamu datang untuk memberi penghormatan kepada dermaga, kata Luo Lan dengan tenang. Mencarinya, pertunjukan bagus akan segera selesai. Begitu kata-kata itu jatuh, Luo Lan seperti seorang nabi yang tidak dikenal. Orang-orang di dalam mobil melihat Ren Xiaosu dan Luo Lan keluar, dan bergegas untuk keluar dari mobil dan berlari sepanjang jalan. Meskipun mereka tidak tahu seperti apa rupa Ren Xiaosu sebelumnya, mereka tahu Luo Lan dan Zhou Qi. Sekarang, dua orang yang bisa menemani Luo Lan Zhou Qi harus menjadi orang di barat laut. Untuk sementara, pemandangan yang dikumpulkan oleh banyak pria besar di Los Angeles dilihat oleh penduduk di dekatnya, dan mereka segera mengerti. Namun, semua orang tidak berpikir ada apa-apa. Faktanya, setelah dua perang, status Ren Xiaosu di masyarakat Luosheng telah menjadi sangat tinggi, sehingga semua orang tidak merasa panik tentang pengambil alihan Luosheng oleh Ren Xiaosu. Dikatakan bahwa Xiaosu ini masih menjadi teman para ksatria. Selama tahun ini, para ksatria meninggalkan kota Luo satu persatu, dan semua orang agak tidak aman. Pada saat ini, pemilik kota yang baru datang, tetapi semua orang merasa senang. Hanya tidak tahu harus kemana dari King He. Pada saat ini, setelah orang-orang dengan wajah dan wajah di Luosheng berkumpul, Ren Xiaosu memandang mereka dengan tenang, "Oke, jangan gunakan di sini untuk menyembah dermaga. Kali ini aku akan pergi setelah balas dendam. Aku tidak akan benar-benar mengambil alih Luosheng." Segera setelah semua orang mendengar ini, Koautor Northwest tidak berniat untuk mengambil alih di sini. Ren Xiaosu melambaikan tangannya, "Jangan repot-repot di sini, kemana harus pergi?" "Oke, kamu sibuk." Sekelompok orang mengangguk melihat Ren Xiaosu tidak senang, dan dengan cepat melarikan diri. Luo Lan tertawa, "Ketika Anda kembali ke barat laut, Anda juga akan menghadapi pemandangan seperti itu." Untuk sementara waktu, pejabat itu adalah bangsawan dan pengusaha kaya. Selama orang-orang mengemis di situs Anda, mereka harus pergi ke dermaga untuk mengunjungi Anda, karena masa depan Anda adalah pemimpin Northwest mendominasi hidup mereka. Saudaraku bersembunyi di barak sebelum King Ying, tidak hanya untuk pencegahan pembunuhan, tetapi juga untuk kunjungan konstan orang-orang ini. Dia benar-benar kesal. Dia adalah orang yang pendiam dan tidak tahan akan hal ini. Ren Xiaosu melihat kendaraan yang berangkat dan berkata dengan emosi, "Ini adalah cara hidup." Luo Lan menyeringai lebar, "Ini sungai." Sambil tersenyum, dia menarik luka yang jatuh kembali tadi malam dan Zhou Qi bentrok lagi. Luo Lanping berkata dengan tidak adil, "Lao Su sangat ramping. Dia mulai makan berbagai suplemen sejak dia berusia 15 tahun, dan memberi dirinya makan seperti ini. Ayah saya melihat bahwa saya sudah makan terlalu banyak sebelum kematiannya. Saya telah menunjuk seseorang untuk membunuh orang lain." Zhou Qi memutar matanya, "Apakah kamu bercanda?" "Bukan. Aku baru saja berkata, bahkan jika tulangku lemah, aku tidak bisa buang air kecil dan membelah." Kemarahan Luo Lan belum hilang. Pada saat ini, Ren Xiaosu, mereka datang ke toko sarapan di seberang jalan, dan sepertinya tidak ada seorang pun di toko karena semua orang tidak keluar. Bos melihat mereka berempat ada di sini, dan bergegas berkata, "Apa yang ingin kamu makan?" "Kami punya mie beras, sup pedas, bubur millet, mie beras, dan ravioli." "Mari kita jadi kacau," kata Luo Lan. "Mie ayam?" Ren Rensu bertanya, dan bubur millet yang bertanya, Zhou Qi juga bertanya. Setelah 4 orang selesai makan, mereka terkejut menemukan bahwa toko sarapan cukup baik. Luo Lan telah mengobrol dengan bosnya sejak saat ini, 2 hari ini, Luosheng menjadi sangat kacau. "Apakah Anda masih membuka pintu untuk melakukan bisnis?" Bos setengah baya itu tersenyum ramah, "Tidak peduli seberapa berantakan Anda harus hidup." Sebelum pergi, Luo Lan mengeluarkan dompetnya dan memberikan uang. Hasilnya mengejutkan. Bos setengah baya itu menggosok tangannya dan tersenyum dan berkata,
kalian tidak harus memberikan uang ketika kamu datang untuk makan, bukan hanya hari ini. Dan tidak harus memberikannya nanti. Ren Xiaosu membeku sesaat, mengapa ini? Bos itu menjelaskan, kalian berempat di kota kemarin melaporkan balas dendam dan pembunuhan kepada pemimpin redaksi Jiangsu. Kami di Luosheng telah menyebarkan berita. Meskipun orang-orang kecil kami menyimak channel Dongeng Donghua dan marah, ada keluarga yang tidak berani melawan pemimpin redaksi. Balas dendam, tapi kalian empat membalasnya, itu setara dengan dermawan orang-orang kami di Los Angeles. Banyak bos di aliansi catering mengatakan bahwa di masa depan Anda empat tidak peduli di mana Anda makan, selama Anda berada di Los Angeles, Anda tidak perlu membayar. Itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang bisa dilakukan oleh kita orang biasa. Saya harap Anda tidak akan melepaskannya. Petik 2. Ren Xiaosu membeku sejenak. Sebenarnya, ketika dia meninggalkan persimpangan kemarin, dia merasa sedikit kesal. Semua orang dengan jelas mengatakan dan menghormati Jiangsu, tetapi ketika Jiangsu meninggal, tidak ada yang membantu, dan tidak ada yang berani berdiri ketika si pembunuh muncul kemarin. Tetapi pada saat ini Ren Xiaosu merasa lega, hanya karena bos berkata, ini dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Ren Xiaosu tertawa, ya, orang biasa memiliki metode hidup orang biasa, tidak perlu memaksa semua orang menjadi seperti Jiangsu. Sarapan gratis hari ini bukan cahaya yang ditinggalkan oleh Jiangsu. Meskipun cahaya masih lemah, itu tidak pernah benar-benar padam. Memikirkan hal ini, Ren Xiaosu tersenyum berterima kasih kepada bos, lalu keluar dari toko kecil ini. Semua kabut sejak saya mengetahui kabar buruk telah tersapu, sekarang yang harus dilakukan hanyalah membunuh musuh. Bab 985, Hadiah. Kau mengirimku ke barat laut hanya untuk membawa Zhou Yingsui ke Los Angeles. Yang Xiaorong dengan santai bertanya kepada Ren Xiaosu di sofa. Ren Xiaosu, yang sedang duduk di sofa dan membaca buku, tiba-tiba gemetar, aku membiarkanmu kembali ke barat laut dan aku benar-benar peduli padamu, tapi aku tidak punya rencana lain. Zhou Yingsui datang ke kota Luo karena kemampuannya lebih cocok untuk pertempuran skala besar seperti itu. Petik 2. Sebelum ini, Yang Xiaoquan tidak pernah menyebutkannya, sehingga Ren Xiaosu berpikir bahwa itu telah berlalu. Namun, Yang Xiaorong tidak menyebutkannya hanya karena dia mengurus seluruh situasi dan tidak ingin melibatkan masalah apapun pada saat kritis, tetapi ini tidak berarti bahwa dia telah lupa. Ren Xiaosu buru-buru meletakkan buku itu di tangannya dan berjalan untuk menyambutnya. Apakah bahumu tidak sakit? Haruskah aku menggosoknya untukmu? Oke, Yang Xiaoquan melambai, meskipun tidak ajaib seperti mengobati trauma setelah menerapkan pengobatan hitam, itu lebih baik dari biasanya dan itu bukan masalah besar. Pada saat ini, seseorang di luar Qingxi yang bertanggung jawab atas darurat militer di sekitar villa datang dan mengatakan kepada Ren Xiaosu, seseorang ingin melihatmu. Siapa? Pasti ada sesuatu yang sangat penting. Aku akan membereskannya, kata Ren Xiaosu, dan kemudian pergi bersama orang-orang Qingxi. Yang Xiao Hibi mengangkat alisnya, dan hampir mengambil Hei Xiao untuk melepaskan tembakan di belakang Ren Xiaosu. Orang yang datang ke sini adalah Direktur Departemen Urusan Los Angeles, bahkan, bukan hanya orang ini yang mengunjungi Ren Xiaosu, setelah mengambil kelompok di pagi hari. Mereka tidak menghilangkan antusiasme orang-orang ini. Faktanya, kekuatan adalah sesuatu yang memungkinkan semua orang untuk bergerak di sekitar Anda. Selama Anda memiliki hak, Anda tidak dapat mengalahkan para tamu di sekitar Anda dengan tongkat. Namun, Direktur Departemen Pesanan juga mendengar tentang pagi itu. Dia datang ke sini murni untuk menunjukkan sikapnya dan untuk membuktikan bahwa dia telah ada di sana. Lagi pula, beberapa atasan sangat aneh, ketika Anda mengunjungi dermaga, ia mengusir Anda seolah-olah sangat bersih dan jujur. Tetapi jika Anda tidak mengunjungi dermaga, dia akan mengingat Anda. Bahkan, orang-orang yang telah dibawa sebelumnya juga berpura-pura. Sekarang kota Luo telah diambil alih oleh Ren Xiaosu. Siapa yang tahu orang seperti apa Ren Xiaosu? Direktur Departemen Ketertiban telah bermain-main di pejabat untuk waktu yang lama. Saya telah melihat terlalu banyak aturan tersembunyi, jadi saya merasa bahwa saya harus datang ke sini, bahkan jika dia dibawa pergi, itu tidak masalah.
Ada banyak daging. Namun, dia siap untuk dibawa pergi, tetapi Ren Xiaosu keluar untuk menyambutnya dengan sangat antusias, dan menawarkan untuk berjabat tangan dengannya. Direktur Departemen Pesanan agak tersanjung sekaligus, "Mengapa kamu kembali?" Itu benar-benar membuatku sedikit takut. Pada saat ini, dia diam-diam berbahaya. Cukup yakin, sekelompok orang yang datang di pagi hari tidak cukup, jadi dia akan dibawa pergi. Tentu saja, Direktur Departemen Pesanan tidak akan dibawa pergi. Masih memiliki sederet mie. Ren Xiaosu memegang tangan Direktur Departemen Ketertiban dan tertawa riang, "Anda adalah Direktur Departemen Pesanan Los Angeles, kali ini mengumpulkan video pengawasan, Anda bekerja keras." Direktur Departemen Pesanan pindah, di mana dan di mana, itu terlalu memalukan untuk peduli melakukan hal kecil seperti itu. Saya telah mendengar tentang Anda sebelumnya. Pertempuran Wang Chun Main Street hanyalah santo pelindung kami di Luo City. Saya mendengar bahwa Anda belum benar-benar melihatnya, dan kali ini saya membawakan Anda salam. Petik 2. Mata Ren Xiaosu berbinar, terlalu sopan, apa yang harus dibawa? Direktur Departemen Pesanan langsung terkejut. Dia bertanya apa yang dia bawa secara langsung. Dia benar-benar seorang pemimpin yang langsung. Dia tersenyum sopan, "Ini sedikit spesialisasi lokal Los Angeles. Kamu sibuk? Aku akan kembali." Ren Xiaosu meminta tentara King di samping untuk menerima hadiah, dan kemudian menatap Yang Xiaoyun dengan tatapan di belakangnya, dan buru-buru berkata kepada Direktur Departemen Ketertiban, "Jangan pergi dulu, kamu harus datang ke sini untuk perjalanan khusus. Pasti ada sesuatu yang penting, laporkan sesuatu." Petik 2. Direktur Departemen Pesanan membeku dan tertawa cepat, "Tidak, hanya untuk mengunjungi Anda, tidak ada yang penting." Ren Xiaosu dengan serius berkata, "Sudah." Direktur Pesanan. Apa artinya ini? Direktur Departemen Pesanan tertegun di tempat. Pada hari yang sama, Direktur Departemen Pesanan ditarik oleh Ren Xiaosu dan berbicara selama lebih dari 1 jam sebelum ia dibebaskan, setelah kembali. Direktur Departemen Pesanan sangat dihargai oleh pemilik baru Luo Xiao, Ren Xiaosu, dan menyebar ke seluruh Luosheng. Meskipun sulit untuk mengobrol, Direktur Departemen Ketertiban merasa lebih bersemangat ketika kembali. Selain itu, dia ingin memberitahu semua orang bahwa dia sudah mengantri. Faktanya, semua orang tahu bahwa meskipun grup King He memiliki tim yang sangat kuat dalam bisnis, jika ada konsorsium yang berfokus padanya, tidak ada ruang bagi King He untuk menolak. Benteng 178 sekarang telah mengambil seluruh Northwest ke dalam tas. Dan telah menjadi salah satu kekuatan teratas di seluruh aliansi penghalang, kemudian ini dapat dianggap sebagai pendukung yang sangat baik. Meskipun Ren Xiaosu mengatakan mereka akan pergi setelah membunuh orang, tetapi semua orang berpikir bahwa lemak setinggi itu telah sampai di bibir mereka. Konsorsium mana yang akan menyerah? 178 benteng tidak terkecuali. Setelah mengirim pergi Direktur Departemen Pesanan, Ren Xiaosu membuka kotak yang disebut oleh-oleh dan, sayangnya, itu adalah 8 batang emas. Pada saat ini, Ren Xiaosu ingin memanggil orang-orang yang kembali di pagi hari dan menyapa. Di pagi hari, suasana hatinya buruk, jadi dia tidak ingin berurusan dengan orang-orang itu. Sekarang dia merasa bahwa dia baik-baik saja. Luo Lan dan Zhou Qi pergi keluar untuk berjalan-jalan dan kembali, membawa berbagai makanan ringan, sayap ayam, dan gluten panggang yang mereka beli di North Street. Xiao Su, Xiao Hian, datang dan makan. Hal-hal di Luosheng sangat lezat. Aku mendengar di barat daya sebelumnya bahwa ada jalan utara Luosheng di 10 besar jalan makan aliansi penghalang, kata Luo Lan sambil tersenyum. Pada saat ini, Ren Xiaosu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya kepada Luo Lan, "Jangan makan sekarang, aku bertanya kepadamu hal yang sangat penting. Apakah Anda tahu konsorsium lain yang dapat membuat robot nano?" "Ini sudah pergi," kata Luo Lan. "Kamu juga tahu bahwa Yang dan Li memiliki teknologi ini sebelumnya, dan kemudian mereka semua milik King. Keduanya mengembangkan teknologi ini karena basis penelitian ilmiah digali di barat daya. Kebetulan memiliki data pencapaian ilmiah dan teknologi ini. Kemudian, Li mengembangkan teknologi menghubungkan nanorobot dengan neuron, yang dianggap sebagai pengembangan nanorobot.
Mereka digunakan untuk keperluan medis sebelum menghilangkan gumpalan darah di pembuluh darah. Ren Xiaosu mengerutkan kening. Akibatnya, Luolan berkata pada saat ini, tapi sekarang Wang juga harus mendapatkan teknologi ini, kan? Hanya beberapa hari yang lalu, Anda tahu bahwa tentara nano diculik. Kecerdasan buatan Wang terlalu kuat, dan kami tidak mengharapkannya. Itu dapat menyerang semua jaringan secara langsung dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Jangan bicarakan beberapa hari ini, kata Ren Xiaosu. Jika Zero baru-baru ini dianugerahi metode pembuatan robot nano, maka waktu tidak tepat, dan itu tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Luolan tiba-tiba memikirkan sesuatu seperti, tetapi jika Anda ingin mengatakan siapa yang memiliki robot nano di tangan, maka Anda dapat membicarakannya. Setelah kami membuat robot nano sebelumnya, kami mengirim batch ke Luosheng. Anda melihatnya, saya juga memberikan sejumlah hadiah kepada Zhou dan Barat Laut sebagai hadiah. Namun, tidak satu pun dari Luosheng dan Cina Barat Laut yang memiliki program pintu belakang. Saya menambahkan program pintu belakang ke Zhou, dan saya percaya mereka tidak dapat menemukannya. Tentu saja, meskipun mereka tidak dapat menemukannya, mereka pasti akan mencegah kita menggunakannya, dan tidak akan menggunakannya untuk mereka yang sangat penting. Berbicara, Luolan tiba-tiba menemukan bahwa ekspresi Ren Xiaosu bermartabat. Bab 986, Kenangan yang Mengerikan. Ada apa? Luolan menatap Ren Xiaosu dan berpikir, seolah ada informasi dalam kata-katanya yang membuat Ren Xiaosu mengambil petunjuk. Ren Xiaosu berkata, apakah kamu yakin bahwa robot Nano King hanya diberikan kepada Zhou, Northwest, dan aku? Tentu saja, ini semua adalah penjaga yang saya atur, kata Luolan. Pada saat ini, Ren Xiaosu sepertinya sudah menemukan banyak hal. Sebelumnya, Nanofighter tiba-tiba muncul di penghalang 61 dan melancarkan serangan terhadap Jiangsu. Pada saat itu, Ren Xiaosu sedang memikirkan nol kering atau kering king, tetapi sekarang ada dua pilihan lagi. Luolan mengirim robot nano di Luosheng, dan sekarang setengah dari mereka pada diri mereka sendiri, dan sebagian besar dari mereka berada di Wang Yuqi. Untuk batch yang dikirim ke Barat Laut, Ren Xiaosu juga sangat percaya bahwa Northwesterners tidak akan melakukan hal semacam ini. Robot nano yang dikirim oleh King di masa lalu harus di bawah kendali yang sangat ketat. Jika ada sejumlah kecil orang yang diam-diam disalahgunakan, mereka pasti akan juga diambil ditemukan. Tentu saja, Ren Xiaosu masih harus membiarkan Dahuyu mengkonfirmasi bahwa batch robot nano masih belum ada. Jadi, sisanya adalah Zhou. Keluhan lama Zhou dengan masalah uang pada awalnya, banyak migran Zhou yang melakukan perdagangan melalui perdagangan bersembunyi di pegunungan untuk memelihara ulat sutra. Kemudian, penghalang 61 menarik para migran, dan banyak pabrik Zhou ditutup. Semua konsorsium Central Plains memiliki pikiran untuk mensubscribe channel Dongeng Donghua dan saling mencaplok, dan adalah normal bagi mereka untuk saling menjaga. Sekarang mata Wang mengawasi untuk membawa Tinder dan Kong ke sakunya, bagaimana bisa Zhou tidak panik dalam kasus ini? Pembunuhan Jiangsu kali ini pasti akan mengarah pada kebencian terhadap Wang oleh seluruh aliansi penghalang. Inilah yang ingin dilihat Zhou. King memberi Zhou beberapa robot nano. Zhou tidak berani menggunakannya dengan orang-orang penting, tetapi mereka menggunakan prajurit nano untuk membunuh Jiangsu. Ketika pembunuhnya ditemukan oleh Wang, Wang juga akan mencurigai kepala King. Untuk memperdalam kecurigaan antara Wang dan King. Selain itu, jika pembunuhan Luolan dapat dilakukan pada keluarga Wang, maka jika keluarga King dapat bertarung dengan keluarga Wang dan membiarkannya bersembunyi di belakang keluarga Zhou. Ini hanyalah bisnis yang paling hemat biaya di dunia. Adalah baik untuk mengatakan bahwa jika satu hal terjadi, jika Anda tidak dapat menemukan dalang dan pelakunya, maka Anda terlebih dahulu meragukan orang yang akan mendapat manfaat darinya. Jadi ketika Luolan menyebut-nyebut Zhou, Ren Xiaosu merasa seolah semuanya masuk akal. Setiap petunjuk dapat dijelaskan dengan logika yang lengkap. Namun, penjelasannya berlanjut ke penjelasan, Ren Xiaosu masih memutuskan untuk menunggu analisis Wang Yun terlebih dahulu. Ren Xiaosu memandang Luolan, karena ada program pintu belakang untuk nanorobot Zhou. Dapatkah Anda mengetahui keberadaan nanorobot itu melalui program pintu belakang?
Luolan menggelengkan kepalanya, kami biasanya tidak memulai program pintu belakang untuk menghindari ditemukan, tetapi itu bisa dilakukan. Hanya saja jaringan militer kami telah dihancurkan oleh kecerdasan buatan dan tidak dapat dilacak. 3 hari kemudian, Zhou Yingsui memimpin Wang Yuqi dan yang lainnya pergi ke penghalang 144. Sehari setelah mereka meninggalkan Los Angeles, pasukan rahasia tiba-tiba mencegat mereka di hutan belantara, tetapi akhirnya juga jelas, semua ditekan oleh Zhou Yingsui. Pada saat itu, Zhou Yingsui juga meninggalkan sekelompok pasukan musuh untuk melatih Wang Yuqi, berharap bahwa mereka akan beradaptasi dengan pertempuran yang bergerak cepat secepat mungkin. Alhasil, adegan aneh muncul. Harimau panjat dinding melingkari semua musuh hidup Wang Yuqi, dan Zhou Yingsui terus bersorak di luar lingkaran. Musuh yang datang untuk membunuh mereka semua merasakan betapa bodohnya mereka datang dan membunuh orang-orang ini. Tanda seru, tanda seru. Betapa seriusnya pertempuran ini, hina saja mereka. Jika bukan karena pihak Ren Xiaosu yang dengan sabar menunggu hasil analisis dari video pengawasan, Zhou Yingsui diperkirakan akan dapat melemparkan selama 2 hari lagi. Lagi pula, di mana saya dapat menemukan pelatihan tempur tingkat tinggi? Saudara-saudara kecil yang imut ini membutuhkan perdebatan seperti itu sekarang. Saya harus mengatakan bahwa Zhou Yingsui memperlakukan Wang Yuqi dengan sangat baik, tidak hanya hal-hal yang mirip dengan hubungan keluarga yang dikembangkan ketika merawat mereka sebelumnya. Zhou Yingsui masih berpikir, jika Master memiliki gadis lain setelah itu, adik-adik lelaki ini juga dapat berdiri bantu dirimu bicara. Meskipun Zhou Yingsui merasa bahwa ada yang Xiao Hibin, tidak ada kemungkinan Ren Xiaosu akan memiliki gadis lain, tetapi bukankah ini hanya untuk berjaga-jaga? Ketika mereka mencapai penghalang 144, Wang Yun dan Dahuyu menunggu di gerbang kota lebih awal. Dahuyu mengkonfirmasi untuk Ren Xiaosu bahwa robot nano yang dihadirkan oleh King semuanya disimpan di benteng 178 tanpa gerakan apapun, yang membuat Ren Xiaosu lega. Setidaknya kecurigaan bahwa dia adalah hantu di dalam dikesampingkan. Selanjutnya, itu tergantung pada kinerja Wang Yun. 3 hari yang lalu Ren Xiaosu memberitahu Dahuyu untuk menyiapkan tempat untuk menganalisis video untuk Wang Yun setelah mereka menerima kotak hitam. Mereka segera bergegas ke barak dekat penghalang ke-144. Ruang konferensi besar telah dikosongkan di sana, dan seluruh dinding ruang konferensi dihiasi dengan layar yang tak terhitung jumlahnya. Zhang Xiaoman memimpin orang untuk menghubungkan port satu persatu, dan semua layar menyala untuk sementara waktu, menampilkan gambar yang berbeda. Wang Yun berdiri diam di layar dengan tangannya, semua gambar direkam dalam pikirannya pada saat yang sama, dan kemudian dianalisis secara akurat. Biarkan video diputar sedikit lebih cepat, 3 kali, kata Wang Yun. Jika tidak, akan memakan waktu 1 bulan untuk selesai menonton video ini, dan pemuda tampan itu tidak bisa menunggu selama itu. Layar itu memiliki nomor seri di sudut kanan atas, jika Wang Yun membutuhkan layar apapun untuk dihentikan, ia bisa mengatakan nomor seri. Video mulai diputar, dan Wang Yun berdiri diam, sementara puluhan staf intelijen barat laut di sekitarnya dikirim oleh Dahuyu untuk berkoordinasi dengan Wang Yun. Lusinan orang ini melayani dia sendirian. Sebelum ini, Wang Yun pertama-tama menonton video Perang Dunia Ren Xiaosu Luosheng, dan kemudian mengingat semua pembunuh yang muncul dalam video. Jadi dalam sebulan di video ini, selama pihak lain muncul, ia akan ditemukan oleh Wang Yun. Jejak. Tiba-tiba, Wang Yun berkata, layar A17 dijeda. Pria parubaya yang muncul di layar meninggalkan layar A18. Setelah lebih dari 10 detik, ia muncul dalam kantong plastik hitam di tangan A17 setelah periode singkat 12 detik. Seseorang harus memonitor jalan buntu untuk terhubung dengannya, memotong penampilan orang ini dan mengirimkannya ke Marshal Muda. Biarkan dia menemukan orang ini di Los Angeles dan kemudian diinterogasi. Nah, mari kita lanjutkan, semua video pengawasan di layar A17 diputar terbalik, aku siapa yang akan menemukannya. Dahuyu dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan takjub. Ada ratusan layar di depan mereka. Sebelumnya mereka tahu bahwa ingatan Wang Yun luar biasa, tetapi mereka tidak mengharapkan kengerian seperti itu. Bab 987, Perang Saudara. Di era kebangkitan para dewa,
kebanyakan orang terbiasa dengan kekuatan wujud transendental di atas yang biasa. Namun, pada saat ini, orang-orang di sekitar Wang Yun secara bertahap mengabaikan kemampuan luar biasa Wang Yun, dan sebaliknya lebih memperhatikan nilainya sendiri. Sejujurnya, bahkan jika dia mengendalikan udara tidak peduli seberapa keras dia bisa bertarung, dia tidak bisa mengalahkan Zhou Yingsui. Namun, apa yang dilakukan Wang Yun sekarang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Ratusan layar disatukan, dan dapat secara akurat ditemukan bahwa seseorang memiliki kantong plastik di tangannya setelah melewati jalan buntu pemantauan. Kemampuan memori dan analisis ini seperti kemampuan luar biasa. Itu tidak berbeda dengan kemampuan luar biasa. Ketika foto-foto bergerak maju dengan cepat, hanya ada suara Wang Yun di seluruh ruang konferensi. Semua orang tidak sabar untuk menahan napas, karena takut mengganggunya. Prajurit di sebelahnya menginstruksikan untuk memundurkan semua video sekitar A17. Hanya butuh 9 detik untuk Wang Yun menunjuk ke layar A21, diam, ini dia. Serahkan gambar itu kepada komandan muda. Temukan itu secara pribadi. Segera setelah itu, Wang Yun menemukan lebih dari 20 karakter mencurigakan dalam 6 jam, selain itu, setiap karakter mencurigakan yang ditemukan adalah bukti konklusif. Dan semua orang yang melihat penunjukan Wang Yun mengerti bahwa Wang Yun jelas tidak bicara saja. Seseorang tiba-tiba memiliki lebih banyak barang di tangan mereka, dan lipatan beberapa orang dalam mantel mereka berubah, menyembunyikan banyak hal. Kemudian, Wang Yun juga menemukan beberapa wajah pembunuh, serta karakter mencurigakan yang dihubungi oleh si pembunuh. Pada saat ini, Wang Yun tiba-tiba berhenti untuk melihat Dahuyu. Tenaga pria muda itu tidak cukup, saya menemukan bahwa para pembunuh ini masih harus menyembunyikan orang-orang yang menyediakan logistik. Jika ada terlalu banyak orang yang ditemukan, anak muda, bisakah Edge mengendalikan semua orang? Tenang, Dahuyu menjelaskan, aku sudah mengatur agar beberapa staf intelijen kita di Cina Barat Laut berkumpul di Los Angeles. Oke, Wang Yun mengangguk, saya ingat apa yang saya katakan sekarang. Ketika pembunuh di layar B31 melewati pengawasan, 17 dari mereka melihat ke sudut kanan atas. Pengawasan menunjukkan bahwa ada seorang penduduk di sana. Floor, saya curiga ada sesuatu yang melewati kode rahasia di lantai atas kepada penduduk itu, dan disimpan di rumah persembunyian. Di layar C27, Wang Yun mengatakan 7 lokasi mencurigakan dalam napas, yang membuat semua orang tercengang. Beberapa jam kemudian, apa yang terjadi di sini bahkan kepala intelijen Barat Laut Wang Fengyuan terkejut, dan dia dengan cepat bergegas dari dinding sebelah dengan mobil khusus. Untuk yang lain, hanya ingin mengunjungi adegan ini. Dahuyu menyesali Wang Fengyuan, katakan saja itu seharusnya digali hingga ke Barat Laut Daxing. Saya tahu ingatannya hebat sebelumnya, tapi saya tidak berharap itu menjadi sangat kuat. Anda lihat dia benar-benar acuh tak acuh sekarang. Setelah memilih semua karakter yang mencurigakan, saya berpikir bahwa setelah pemuda itu menangkap orang-orang di Luosheng, saya khawatir Luosheng akan menjadi satu-satunya daerah mata-mata yang dibatasi di seluruh aliansi penghalang, ini untuk membuat semua mata-mata yang bersembunyi di Luosheng menjadi periuk. Wang Fengyuan berpikir sedikit lebih dalam, jangan biarkan dia lelah, ingatlah untuk menggabungkan pekerjaan dan istirahat. Setelah itu, kita bisa meringkas semua video pengawasan dari hambatan Northwest dan membiarkannya mengidentifikasi mereka satu kali. Kita tidak selalu mengalami sakit kepala. Apakah mata-mata itu datang? Sekarang adalah kesempatan. 2 orang mengangkat sebuah ide di hati mereka pada saat yang sama, mengambil harta karun. Sangat sulit bagi setiap konsorsium untuk mengidentifikasi dan menangkap mata-mata, karena mata-mata dari konsorsium lain sangat tersembunyi. Mata-mata ini mungkin adalah pembunuh babi, atau mungkin sebuah pabrik seorang pekerja juga bisa menjadi tentara atau petugas tertentu. Tetapi dengan Wang Yun, itu berbeda, orang-orang seperti itu hanya mata-mata. Tapi Wang Fengyuan sedikit penasaran, produk ini tidak begitu kuat ketika di Kong sebelumnya. Akibatnya, Wang Yun juga mendengar kalimat ini, sambil menatap layar, dia berkata, kadang-kadang setelah Anda tahu siapa mata-mata itu, lebih berguna daripada menangkapnya. Bukan, apalagi,
Saya telah mengejar di Kong untuk promosi. Jika saya benar-benar mengubah Kong menjadi area mata-mata terlarang, dari mana kredit itu berasal? Akankah bos menyingkirkan keledai? Bahkan, saya belum mengekspos tingkat kemampuan ini di Kong karena bos saya adalah orang yang cemburu. Orang-orang. Wang Fengyuan terkejut. Ternyata itu yang terjadi. Dia bertanya sambil tersenyum, bagaimana ini terungkap sekarang? Wang Yun dengan tenang berkata, Tuan Muda mengatakan kepada saya bahwa barat laut tidak jauh berbeda dari tempat lain. Saya sebenarnya tidak percaya, tetapi Zhou Yunsan kembali ke pertempuran setelah pertempuran. Saya merasa bahwa barat laut sedikit berbeda. Sekarang saya tidak tertarik pada promosi. Ia pandai membantu para pria muda, dan ia tentu saja akan memberi saya kepuasan. Ini bukan uang dan kekuatan, tetapi rasa pencapaian. Dalam pertempuran Zhou Yunsan, Wang Yun, HAL 5092, Jiziang, Del. Masing-masing melakukan tugas mereka dan bekerja bersama untuk suatu tujuan, mengalahkan 70.000 orang lainnya dengan 6.000 orang. Bagi orang-orang seperti Wang Yun dan P5092, tingkat kebahagiaan dan pencapaian ini sebenarnya lebih tinggi daripada uang dan kekuasaan. Dapat dikatakan bahwa Wang Yun sekarang merasa bahwa ia telah disublimasikan dan memiliki berbagai kegiatan. Pada titik ini, penangkapan besar-besaran dan operasi yang diinginkan telah dimulai di Los Angeles. Orang yang diberikan Wang Yun hanyalah tangkapan layar yang tidak jelas, jadi pada awalnya Ren Xiaosu khawatir bahwa orang-orang ini tidak mudah ditemukan. Karena mereka tidak tahu identitas orang-orang ini dan di mana mereka berada. Saat ini, pasukan penjaga Luosheng adalah cangkang kosong dan kekurangan tenaga. Ren Xiaosu tidak lebih dari puluhan orang. Sangat sulit untuk menangkap mereka. Namun, orang-orang yang mensubscribe channel Dongeng Donghua dikirim oleh Dahuyu segera tiba di Los Angeles dengan lebih dari 200 orang. Kemudian, ketika Ren Xiaosu pergi makan di toko di seberang area villa, bos yang telah menyelamatkan uang Ren Xiaosu bertanya apakah dia punya petunjuk untuk pembunuhan itu. Dan Ren Xiaosu dengan santai membicarakan kesulitannya. Akibatnya, mata pemilik toko bersinar, Anda memberikan foto-foto orang-orang itu ke pintu area villa, dan saya memanggil orang-orang di penghalang kami untuk mengidentifikasi Anda. Ren Xiaosu bertanya-tanya, apakah mereka mau? Kami tidak berani membunuh siapapun untuk balas dendam, apakah kami tidak berani mengidentifikasi orang-orang ini? Selama kami menemukannya, kami akan aman. Semua orang senang melakukan hal sekecil itu untuk Tuan Jiangsu, kata bos. Bersiaplah di sini, saya hanya akan berteriak. Pada hari yang sama, Ren Xiaosu meminta orang-orang Qing untuk mengirim semua foto dari Wang Yun ke pintu villa. Akibatnya, Ren Xiaosu terkejut bahwa pintu masuk area villa penuh dengan orang-orang wuyang-wuyang, dan semua orang melihat foto-foto. Seseorang menunjuk ke seorang pria parubaya dan tiba-tiba berteriak, saya kenal dia. Dia adalah rekan kerja saya yang dulu bekerja di pabrik. Itu disebut Bai Yunpeng. Ren Xiaosu memandang kerumunan di luar area villa, seolah-olah itu telah menjadi perang nasional di Los Angeles. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia akan mampu melumpuhkan semua karakter yang mencurigakan ini. Pergi, salin foto keselebaran dan kirimkan ke semua orang, kata Ren Xiaosu. Terlalu sulit bagi semua orang untuk berkerumun dengan cara ini. Saya tidak tahu mengapa hati Ren Xiaosu tiba-tiba menghangat, hanya karena dia melihat orang-orang itu dan tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada perbedaan antara penghalang dan orang buangan. Orang-orang ini harus tumbuh dewasa di era ini, tetapi semua orang masih memiliki sedikit di hati mereka antusiasme. Seperti yang dikatakan Jiangsu, meskipun saya telah melihat lebih banyak kebenaran dan kegelapan daripada Anda, saya tetap mencintai dunia ini. Bab 988, Kekhawatiran. Semakin banyak orang mulai berkumpul di luar area Villa Mudan Avenue, beberapa penduduk kota Luo bekerja pada siang hari dan tidak pulang ke rumah setelah bekerja di malam hari. Saya mendengar bahwa semua orang perlu mengidentifikasi pelakunya di sini dan bergegas. Beberapa orang bahkan bergegas ke sini untuk melakukan sesuatu yang bisa mereka lakukan. Kerumunan besar berkumpul di depan pintu, bahkan masuknya kendaraan pun cukup sulit. Jika dibiarkan seperti biasa, penghuni kawasan villa akan merasa malu, namun hari ini mereka semua membuka mata dan menutup mata seolah-olah tidak melihat.
Mereka. Lagi pula, tidak ada yang bisa mengalahkan yang tinggal di Villa 27. Setelah beberapa saat, Luolan mencetak semua selebaran dan membagikannya di pintu. Kali ini mereka melakukan pekerjaan yang sangat teliti, dan bahkan seseorang dari Kingshi menjelaskannya kepada semua orang, lihatlah foto pemuda yang saya kirim sekarang. Dia jelas memiliki pistol di pinggangnya, dan kemudian melihatnya. 1. Orang ini melewati 2 kamera di tempat di mana tidak ada pemantauan, dan hanya butuh 5 detik baginya untuk memiliki tas plastik hitam di tangannya. Melihat yang ketiga, ini bersamanya orang konektor. Awalnya, warga masih bertanya-tanya apakah orang-orang ini mata-mata. Sebagai hasilnya, orang-orang Kingshi menjelaskan bahwa semua orang merasa lega, karena mereka adalah mata-mata, biarkan mereka keluar. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, saya telah melihat pemuda ini, dan dia tinggal di lantai atas di rumah kami. Saya sudah melihatnya sebelum pulang kerja. Orang ini biasanya tidak keluar. Orang-orang King bertanya dengan serius, apakah ini serius? Sebenarnya, aku bisa membawamu untuk menangkapnya sekarang. Para penghuni tampak bangga, Liu tua saya tidak pernah berbohong. Oke, kita akan melakukan penangkapan sekarang, tapi tolong memasuki area villa. Dan kita harus memastikan bahwa informasi itu tidak bocor terlebih dahulu untuk menghindari melarikan diri olehnya di jalan penangkapan, kata orang King. Untuk sementara waktu, para penghuni ini siap memasuki area villa, dan kemudian mereka dijaga oleh senjata dari keluarga King. Beberapa warga ragu, ini tidak baik, masih ada orang yang menunggu kami di rumah. Meskipun semua orang ingin membantu, masalahnya adalah hal-hal seperti membatasi kebebasan pribadi masih membuat orang sedikit takut. Luolan melangkah maju untuk menjelaskan kepada Anda, yakinlah, saya jamin dengan reputasi King, itu pasti tidak akan mengancam keselamatan pribadi Anda. Anda semua baik hati untuk membantu, tetapi beberapa orang mungkin menggunakan mata semua orang dan bercampur aduk, kami juga ingin memastikan bahwa kami dapat menangkap para pembunuh. Akibatnya, saat ragu-ragu, seorang pria muda dengan topeng hitam berbalik dan berjalan kembali, mencoba pergi dengan diam-diam. Namun, begitu dia berbalik, dia melihat Ren Xiaosu menatapnya sambil tersenyum, di mana? Pria muda itu berbisik, pulanglah. Jangan kembali, aku pikir kamu agak curiga, kata Ren Xiaosu. Tiba-tiba, pemuda itu menarik belati dari lengan bajunya dan menusuk Ren Xiaosu. Ren Xiaosu mencubit ujung belati dengan 2 jari, lalu memukul perut lawan dengan buku jari kanannya. Itu hanya upaya sesaat bahwa pemuda itu mengalami koma. Banyak penduduk Los Angeles melihat pemandangan ini, dan Ren Xiaosu dengan tulus berkata kepada semua orang, Anda pasti memiliki orang-orang nakal, jadi tolong bekerja sama dengan kami. Kami tidak akan pernah mengancam keselamatan pribadi Anda. Itu akan melindungi semua orang. Penduduk melihat benar-benar ada mata-mata di dalamnya, jadi mereka tidak boleh membiarkan mata-mata berjalan seperti ini. Berjalan, memasuki area villa, dan saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengunjungi villa Taman Harta Karun Nasional ini sebelumnya. Luolan tersenyum kepada prajurit di sebelah Kingshi, pergilah, panggil tim koki untuk datang dan membuat makanan ringan untuk semua orang di Villa 28. Setelah pengaturan dibuat, Ren Xiaosu berkata kepada Luolan, saya akan membawa tim untuk menangkap orang. Jika Anda memiliki tempat yang siap untuk diinterogasi, Anda akan dilarikan untuk segera menginterogasi ketika Anda kembali. Jangan beri mereka kesempatan untuk mengaku. Jangan khawatir, kami menggali basement 4 lantai bawah tanah 2 atau 3 tahun yang lalu di lantai dasar Villa 31 dan 32, dan itu sangat berguna hari ini, kata Luolan. Penduduk Los Angeles masih mengidentifikasi target dengan selebaran satu per satu, setelah seseorang menemukan identitas target, yang lain akan bertepuk tangan untuk sementara waktu. Suasananya sangat harmonis. Ren Xiaosu meninggalkan area villa dengan staf Northwest Intelligence yang baru saja tiba, dan dengan cepat mencari karakter target di Los Angeles. Sejujurnya, Ren Xiaosu secara pribadi menangkap orang, dia benar-benar tidak memberi mata-mata untuk mencari nafkah. Saya takut tidak ada mata-mata di seluruh kota Luo yang bisa mengalahkannya, hal seperti menolak untuk menangkap tidak ada. Selain itu, Yang Xiaorong mengikuti operasi ini.
Kedua orang luar biasa bergabung untuk menggertak mata-mata itu. Pada awalnya, penangkapan itu sangat lancar. Beberapa orang tidak tahu bahwa Ren Xiaosu akan menangkap orang secara tiba-tiba, jadi mereka bahkan tidak lari. Setelah masuk, Ren Xiaosu pertama dengan cepat melepaskan kekuatan lawan, dan Yang Xiaoyun mulai membongkar sebagian besar sendi untuk mencegah yang lain melakukan bunuh diri. Ren Xiaosu berpikir bahwa bahkan jika pihak lain memiliki orang yang luar biasa yang dapat menggunakan Heartworm untuk membunuh mulutnya, tidak mungkin untuk mengendalikan semua orang. Akan selalu ada sedikit yang hilang. Karena itu, Yang Xiaoquan melepas persendiannya dengan tangan dan kaki, dan bahkan melepas dagunya untuk memeriksa apakah ada kantung beracun yang tersembunyi di mulutnya. Dan dia tidak memberi kesempatan kepada pihak lain. Yang Xiao Hibin sangat mahir dalam melakukan hal semacam ini sehingga dia tidak bisa lagi mahir, dia tidak tahu bagaimana gadis itu tumbuh dan berapa banyak pelatihan profesional yang dia alami. Setelah adegan ini, staf Northwest Intelligence di belakang tiba-tiba merasa sakit setelah melihatnya, dan kemudian memandang Ren Xiaosu dan Yang Xiaogun. Mengatakan bahwa mereka tidak tahu bagaimana kedua pasangan itu bergaul di rumah. "Ayo," kata Yang Xiaogen, memegang dagu pria. Pria ini memiliki sesuatu di alveolarnya. Cungkil dia. Sekelompok staf intelijen Barat Laut datang dengan tergesa-gesa dan tidak membawa peralatan profesional. Akibatnya, mereka juga sekelompok orang yang kejam. Mereka hanya menemukan sepasang tang dan menikam geraham lainnya. Geraham sangat mirip dalam penyamaran, sehingga sulit untuk mengatakan dari luar bahwa racun itu disembunyikan. Semua orang malu untuk bertanya Yang Xiao Hibin, berpikir bahwa mereka akan ditarik keluar. Ketika memegang dagu yang lain untuk melepaskan yang pertama, ditemukan bahwa gigi asli benar-benar dicabut. Staf intelijen Barat Laut membisikkan murmur dan siap untuk terus menarik. Dia menarik dua gigi asli berturut-turut, dan mata-mata yang tidak kompeten di tanah yang sakit berkeringat dingin. Rahangnya masih terkilir dan dia hanya bisa samar-samar berkata, "Setengah kanan, lebar terakhir pintu bawah." Orang-orang di Barat Laut memahaminya, dan itu adalah yang terakhir di bawah kanan. Dia menepuk-nepuk wajah mata-mata itu di tanah, bukankah sudah berakhir karena begitu masuk akal. Bab 989, Kebuntuan. Pada hari kerja, penduduk Northwestern memperlakukan orang dengan sangat baik, tetapi sekarang orang yang akan ditangkap adalah Wang Yun, dan mereka tidak terlalu sopan. Oleh karena itu, semua orang yang dipimpin oleh Ren Xiaosu dan dibawa kembali oleh tim mereka tidak bisa lepas dari nasib hidung mereka dan wajah bengkak. Mata-mata yang masih memiliki gigi molar besar masih beruntung. Dia mengatakan lokasi kantung racun sebelumnya. Beberapa lebih suka mati daripada mengatakan bahwa dia hanya bisa mencabut 7 atau 8 gigi di tempat. Pada saat itu, mata-mata lain yang lebih memilih mati daripada berbicara tertegun. Dia menatap Northwesterner yang telah mencabut giginya dan bertanya-tanya. Bukankah gadis itu hanya mengatakan bahwa giginya dicabut? Kalian bahkan mencabut gigi depan. Ketika orang yang ke-8 ini ditangkap, pria di Barat Laut itu semua sudah mengenalnya, dia tidak membutuhkan Yang Xiaorong untuk memulai. Sekelompok orang bergegas dan memegang satu sama lain untuk memulai pencabutan gigi. Akibatnya, setelah mengeluarkan 4 geraham besar, saya tidak menemukan di mana kantung racun itu berada. Yang Xiaorong datang dan menggosok dagu satu sama lain untuk melihat, oh, orang ini tidak memiliki kantung racun. Sekarang bahkan orang-orang Northwestern tersandung, mengapa tidak? Pria parubaya yang dicekik itu menangis, saya katakan, saya adalah kepala Departemen Logistik Los Angeles, dan Anda berani memperlakukan saya seperti ini. Yang Xiaogen mengangkat alisnya, ambil kembali. Dia memeriksa informasi yang diberikan Wang Yun kepada mereka. Pria ini memiliki kotak hadiah di tangannya setelah melewati 2 jalan buntu pemantauan. Pada saat ini Yang Xiaoquan mungkin menduga bahwa ini mungkin bukan mata-mata, tetapi pejabat penyuapan di Los Angeles. Namun, bahkan jika pihak lain bukan mata-mata, itu tidak selalu salah, karena kali ini Ren Xiaosu tidak hanya mencari mata-mata, tetapi juga mereka yang menempatkan mata-mata ke Los Angeles. Dengan begitu banyak mata-mata masuk, hanya kulit kepala partai lain yang telah merusak pejabat di Los Angeles yang bisa melakukannya. Selain itu,
Masalahnya adalah bahwa Ren Xiaosu merasa bahwa ia mungkin menemukan beberapa petunjuk di pejabat ini, seperti siapa yang akan menghubungkan orang ke Los Angeles. Apa identitas pihak lain itu, dan sebagainya. Beberapa petunjuk harus ditemukan. Perlahan, Ren Xiaosu menghadapi beberapa kesulitan dalam penangkapan mereka. Beberapa orang mendengar angin dan bersembunyi di kegelapan sebelumnya. Ren Xiaosu merasa agak cemas untuk memulai dengan situasi ini, dan mempercepat penangkapan. Tapi dia merasa lega lagi, dan selebaran yang mereka kirim mulai memainkan peran. Pihak lain meninggalkan rumah lebih awal ketika target ke-37 ditangkap. Akibatnya, dalam waktu 2 jam, pasangan datang untuk melaporkan bahwa rumah yang mereka sewa sejak dulu sudah tidak berpenghuni. Penyewa itu terlihat seperti seseorang di selebaran. Ren Xiaosu ditangkap di masa lalu dan ternyata menjadi 37 target yang mereka cari. Saya harus mengatakan bahwa sebuah kota terlihat sangat besar, tetapi ketika semua orang membantu Anda, kota itu terlihat sangat kecil. Sangat kecil sehingga penjahat itu tidak memiliki apapun untuk disembunyikan. Dalam satu hari, ada 72 orang yang ditangkap oleh tim Ren Xiaosu, di mana 31 orang terbunuh oleh Heartworm selama penangkapan. Luolan menahan 41 orang yang tersisa di ruang bawah tanah di bawah villa dan mulai diinterogasi. Saya harus mengatakan bahwa kemampuan interogasi Luolan dan Zhou Qi terlalu kuat, di bawah penyiksaan mereka, beberapa orang segera tidak tahan tekanan dan semua direkrut. Namun, para pejabat di Los Angeles itu mengaku bahwa mereka menerima suap untuk memasuki Los Angeles. Tetapi siapa yang benar-benar memasukkan uang itu dan pasukan mana yang ingin memasukkan orang tidak tahu. Ketika orang-orang ini masuk, harga yang mereka berikan lebih tinggi dari sebelumnya, jadi jangan tanya lebih banyak. Selain itu, pihak lain bertindak diam-diam. Tidak ada yang tahu apa identitas pihak lain. Mereka semua datang untuk menemukannya. Kadang-kadang mereka menelepon ke rumah pada tengah malam, dan bahkan mengancam untuk menyelesaikan transaksi. Ren Xiaosu meminta seseorang untuk memeriksa catatan panggilan mereka dan menemukannya, tetapi sayangnya itu tidak berguna. Orang-orang ini berdagang di telepon yang sama, dan koordinatnya terletak di sebuah rumah. Namun, orang-orang di rumah telah menyimak channel Dongeng Donghua dan terbunuh oleh Heartworm saat penangkapan Ren Xiaosu. Setengah dari 41 orang ini adalah pejabat lokal di Los Angeles, dan sisanya adalah Zhou, Kong, Tinder, mata-mata atau informan Wang, dan tidak memiliki pengetahuan tentang pembunuhan Jiangsu. Yang mengejutkan Ren Xiaosu adalah bahkan ada mata-mata Zhou di dalamnya, jadi mengapa dia tidak terbunuh? Pada saat ini, Ren Xiaosu telah menganggap Zhou sebagai musuh imajiner, karena ia merasa bahwa hanya Zhou yang melakukan ini adalah logika paling konsisten yang telah ia gali. Tapi sekarang tampaknya mata-mata Zhou tidak sama dengan yang dibunuh oleh Heartworm. Zhou Qi menjelaskan di samping, ini juga normal. Orang-orang yang membunuh Jiangsu jelas lebih elit. Mereka semua adalah prajurit yang memilih 100 mil atau 1000 mil. Mereka mungkin memiliki perintah tindakan yang terpisah sendiri. Di luar sistem intelijensi, pembunuhan terhadap Jiangsu ini paling baik tidak diketahui siapapun. Lagi pula, siapa yang tahu jika ada konsorsium lain di organisasinya, jika terjadi kebocoran adalah apa yang ditunjukkan oleh Qianfu, Anda harus berhati-hati. Luolan mengangguk, perintah operasi ini, Bacheng adalah orang yang dapat mengendalikan penyakit jantung. Interogasi terhenti untuk sementara waktu, bukan karena orang yang ditangkap tidak berbicara, tetapi mereka masih tidak menangkap orang yang paling penting. Dan informasi yang diperoleh tidak dapat mengidentifikasi siapa pembunuhan itu. Ren Xiaosu meneruskan berita itu kembali ke barat laut, analisis Wang Yun berlanjut, dan operasi penangkapan Ren Xiaosu berlanjut. Satu-satunya sketsa adalah bahwa pada sore hari, Wang Yun datang lagi dengan target penangkapan baru. Ren Xiaosu terpana melihat foto itu. Ini bukan direktur departemen pesanan. Dia mungkin tidak mengenal orang lain, tetapi dia memegang direktur departemen ketertiban dan berbicara selama lebih dari 1 jam, bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya. Ini tidak perlu dikenali oleh banyak orang, Ren Xiaosu segera mengenalinya. Pada hari yang sama, direktur departemen ketertiban, yang legendaris menerima pemilik baru kota Luo sebagai Xiaosu, ditangkap kembali ke daerah villa. Namun,
Produk ini mirip dengan situasi pejabat lain, juga merupakan koleksi uang dan tidak istimewa. Pada saat ini, Wang Yun telah bekerja selama lebih dari 4 hari di ruang konferensi di kamp Batalion 144, dan tidak pernah beristirahat kurang dari 3 jam sehari, dan ekspresinya menjadi lelah. Dia menghabiskan energi untuk menganalisis video tersebut. Setelah 4 hari, mata Wang Yun menjadi dalam dan dia terus minum teh untuk menyegarkan dirinya. Huyu besar berikutnya membujuknya untuk beristirahat, tetapi Wang Yun enggan untuk istirahat. Masih ada setengah dari video yang belum saya tonton, bagaimana saya bisa beristirahat pada saat ini? Huyu berkata, tidak buruk bagimu untuk tidur selama beberapa jam. Wang Yun dengan tegas menolak proposal untuk beristirahat. Tidak, pemuda itu masih menungguku. Bab 990. Di balik layar. Pasti kita telah melewatkan beberapa informasi yang sangat kritis, Wang Yundu memutuskan. Pesan dari Marsal Muda, ada orang-orang yang terus-menerus sekarat selama operasi penangkapan, yang menunjukkan bahwa penggunaan hati transenden cacing tidak pernah ditemukan oleh kita. Rambut Wang Yun berantakan pada saat ini, dan tidak ada lagi arwah Inggris. Dia berjalan bolak-balik di ruang konferensi, layar di seluruh dinding berhenti, menunggunya untuk memikirkan petunjuk. Zhang Xiaoman berkata, jika kamu tidak istirahat dulu, sungguh, setengah dari video di belakang belum ditonton. Kami benar-benar takut kamu akan mati mendadak sebelum kamu menontonnya. Dalam 4 hari terakhir, bahkan para prajurit yang bertanggung jawab untuk membantu Wang Yun mengubah 2 hasil panen. Akibatnya, Wang Yun tetap bertahan di sini, makan di ruang konferensi, tidur langsung di ruang konferensi, dan wajahnya tidak dicuci. Tidak ada lagi menyikat. Jika Anda melihatnya sekarang, Anda tidak dapat membayangkan betapa fasihnya dia dulu. Namun, kali ini Zhang Xiaoman menyarankannya untuk beristirahat, tetapi Wang Yun bahkan tidak menjawab kata-kata itu, tetapi dia menundukkan kepalanya dan berpikir. Tiba-tiba Wang Yun mendongak dan berkata kepada tentara yang bertanggung jawab menjadwalkan video di sebelahnya. Cepat, saya ingin menonton video Tuan Jiangsu di persimpangan jalan pada hari kecelakaan. Karena itu, seorang tentara dengan cepat mengatur 2 layar hari itu. Ini adalah 2 kamera pengintai definisi tinggi di persimpangan jalan. Wang Yun menonton video, dan nyala api mengganggu kualitas video di layar. Banyak orang melewati persimpangan. Hanya perhitungan kasar, saya khawatir ada ribuan orang yang melewati persimpangan. Dengan begitu banyak wajah, keinginan untuk menuliskan masing-masing adalah sesuatu yang orang biasa tidak berani pikirkan. Setelah membacanya, Wang Yun berkata kepada prajurit itu, kembali dan letakkan lagi. Tentara itu bergegas terbalik. Dengan cara ini, Wang Yun menyaksikan adegan itu 3 kali berturut-turut, dan kemudian tiba-tiba berkata kepada para prajurit. Saya ingat tuan muda itu mengatakan kemarin bahwa seseorang mengatakan kepadanya bahwa Jiangsu hampir secara tidak sengaja terjadi pada pagi hari kecelakaan dan menyesuaikan waktu untuk saat itu. Petik 2. Apa yang dikatakan Wang Yun adalah saat ketika Jiangsu hampir terkena papan iklan. Kami tidak tahu waktu yang tepat, kami hanya bisa menyesuaikan video ke jam 8 pagi, dan kemudian maju cepat untuk menemukan kamera. Segera, Wang Yun melihat Jiangsu keluar dari media harapan, dan kemudian seorang pejalan kaki mulai tersenyum bersama Jiangsu. Kemudian lagi, seorang pria muda berjas hitam memukul Jiangsu untuk sementara waktu. Jiangsu menggelengkan kepalanya, dan sebuah papan besar jatuh di samping Jiangsu. Vanilla, Wang Yun mengenal orang yang sangat aktif dan tidak biasa di kuil anjing. Dahuo ragu-ragu sejenak, tunggu, bukankah itu dilakukan oleh kuil anjing? Tidak, saya melihatnya bergerak, dan dia jelas melindungi Jiangsu. Ya, kuil anjing telah bergabung dengan Wang sekarang. Karena Jiangsu telah menargetkan Wang, mengapa kuil anjing melindunginya secara bergantian? Wang Yun bertanya-tanya. P5092 di samping tiba-tiba berkata. Dapat dimengerti juga bahwa sebelumnya kita selalu menganggap keluarga Wang sebagai musuh hipotetis. Karena Jiangsu meninggal, tersangka terbesar adalah keluarga Wang. Tetapi Anda berpikir sebaliknya, jika keluarga Wang juga takut seseorang akan menanam pernikahan yang dicuri. Mereka khawatir bahwa mereka akan menjadi target Qianfo,
maka motivasi untuk melindungi Jiang Su terbentuk. Setelkan aku gambar pertempuran hari ini, selanjutnya. Wang Yun berteriak. Akibatnya, setelah layar diangkat, semua orang terkejut menemukan bahwa Vanilla dan Tang Hualong sangat ingin bergegas menuju Universitas Qinghe, tetapi dihentikan oleh ratusan pembunuh kulit hitam. Selama periode itu, Vanilla dan Tang Hualong terluka dalam pertempuran. Vanilla akhirnya meninggal, dan kedua pria itu lolos dari pengepungan para pembunuh ini. Para pembunuhnya adalah orang yang sama yang membunuh Ren Xiaosu tetapi dibunuh oleh resimen. Pada saat ini, ruang konferensi hening. Setelah beberapa saat, saya tiba-tiba bertanya-tanya, apakah ini akting, atau apakah kita benar-benar ingin melindungi Jiang Su? Ini tidak seperti akting. Wang Yun menatap layar dan berkata, saya menganalisis tindakan masing-masing pembunuh. Tidak ada yang memegang tangannya. Beberapa dari mereka bahkan menyiapkan senjata plastik. Anda lihat, senjata jatuh setelah pria itu dirobohkan. Di tanah, lalu sebuah mobil dihancurkan. Senjata api normal tidak dapat dihancurkan, menunjukkan bahwa si pembunuh juga tahu bahwa Vanilla akan datang, dan menyiapkan senjata melawannya terlebih dahulu. Senjata api itu terbuat dari plastik, dan peluru juga dibuat secara khusus. Lihatlah perut Vanilla, terluka, ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan logam, peluru biasa tidak bisa melukainya sama sekali. Wang Yun melanjutkan, bawa kembali videonya ke Vanilla untuk melindungi Jiang Su. Kemudian, Wang Yun menatap layar itu, menunggu sesuatu. Di layar, Jiang Su telah meninggalkan gambar, tetapi pandangan Wang Yun tidak mengikuti Jiang Su, tetapi tetap di sini. Pandangan seperti itu adalah 2 jam, dan gambar maju cepat di layar telah berlalu 6 jam penuh, saat ini Jiang Su telah terlibat selama 2 jam. Tiba-tiba, Wang Yun mengangkat tangannya dan berteriak, berhenti. Semua orang menemukan Wang Yun bersemangat, hanya untuk melihat dia menunjuk seorang pemuda dengan seragam pabrik biru di layar dan berkata, lihat, di mana pabrik seragam ini. Dahuyu menghubungi Luo Sheng dan dengan cepat mendapatkan jawabannya, pakaian di saluran air. Itu dia, kata Wang Yundu. Luo Sheng Waterworks berjarak 8 km dari sini dan 9 km dari tempat kecelakaan Jiang Su terjadi. Letaknya di tepi penghalang dan 3 lokasi didistribusikan secara segitiga. Pada waktunya, dia tiba-tiba muncul dalam posisi yang tidak dapat dijelaskan. Pernahkah Anda mendengar teori? Sebagian besar pelaku akan benar-benar kembali ke tempat kejadian setelah fakta. Beberapa orang akan memeriksa untuk melihat apakah mereka aman, dan beberapa orang berperang melawan mereka. Selidiki, periksa apakah Anda melakukannya dengan bersih. Faktanya, itu semua menakutkan. Tentu saja, poin terpenting adalah dia tiba-tiba muncul di 2 tempat di mana Jiang Su mengalami kecelakaan. Tidak ada kebetulan seperti itu di dunia. Wang Yun berkata, pengawasan terus mengikutinya, dan saya akan mengamati lintasannya. Untuk mengatakan bahwa orang ini cukup berhati-hati, dia tidak datang ke tempat kejadian untuk mengamatinya pada pertama kalinya, tetapi kembali ke Jiang Su setelah kematiannya. Pada saat ini, saya khawatir bahwa 99,99% orang di dunia berada di persimpangan itu. Siapa yang akan peduli dengan TKP pertama dalam 6 jam. Namun, dia takut Wang Yun memiliki kesabaran untuk menunggu jawaban. Ren Xiaosu sedang menonton interogasi Luo Lan, yang membuat orang menangis dan tertawa adalah bahwa, ketika semakin banyak target ditangkap, beberapa target aneh muncul. Hanya mendengarkan lelaki parubaya yang berada di sisi berlawanan berteriak histeris, aku akan mengambil sekantong mie ubi dan sebotol madu. Apakah kalian menangkapku di sini? Ah! Pria parubaya ini adalah pegawai kecil di Departemen Perhubungan, sehingga ia mengambil beberapa souvenir dan ditangkap di sini. Kali ini, itu adalah souvenir nyata. Luo Lan juga menghibur masalah ini, seperti kata pepatah, jangan menjangkau, Anda akan tertangkap jika Anda menjangkau, Anda tahu. Namun, setelah orang seperti itu menyelidiki dengan jelas, semua orang tidak akan mempermalukannya. Kali ini, Ren Xiaosu tidak hanya menangkap mata-mata di Luo Sheng, tetapi juga menindak banyak suap. Tiba-tiba, seorang anggota staf intelijen Barat Laut bergegas masuk. Tuan muda, Wang Yun mengatakan ia mungkin menemukan Tuan di belakang layar. Dan, cerita pun bersambung.
Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.